warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Anda sedang menyaksikan program Markombur. Nah pemirsa, kontestasi pemilu 2024 siogianya akan berlangsung pada tahun 2024, tepatnya pada bulan Februari, yakni pada tanggal 14 Februari 2024 kita akan mengadakan penyelenggaraan akbar yang dikenal istilah pemilu 2024. Nah lantas sejauh ini persiapan dan kesiapan sudah dilakukan secara masif dari pihak penyelenggara seperti Bawaslu hingga KPU. Lantas dari pihak penyelenggara ini bagaimana pula terkait edukasi dan sosialisasinya sampai ke masyarakat akan pentingnya pendidikan untuk pemilih pemula ataupun terkait tentang pemilu dalam konteksnya ini. Sejauh ini seperti apakah peranan dari pihak penyelenggara ini untuk bisa mencerdaskan rakyat Indonesia untuk memilih yang benar terhadap pemilih mereka. Bersama saya Muhammad Azlan Nasution, kita akan bahas hal ini dalam temanya yakni pendidikan untuk pemilih pemula. Tentunya hari ini saya tidak sendiri karena sudah ditemani oleh rekan cantik saya, ada Ziva Zarianis. Ya halo Azul dan juga pemirsa, apa kabar? Senang sekali hari ini bisa menyapa Anda kembali nih bersama dengan rekan saya Azril pastinya. Dan pemirsa, topik menarik hari ini sudah dispilkan oleh Azril ya, seperti yang kita tahu bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, pemuda adalah warga negara Indonesia yang prioritasnya adalah di usia 16 tahun sampai dengan 30 tahun, dan dalam menjalankan fungsinya sebagai pemuda pastinya ini adalah kalau sering kita dengar-dengar bahasa kerennya agent of change. Nah, dengan adanya peran pemuda, peran agent of change yang saat ini memang sedang kita galakkan apalagi untuk menuju Indonesia Emas 2045 nanti ya, pastinya ini harus kita gelorakan, apalagi sebentar lagi ya, mungkin sekitar berapa bulan lagi ya udah menuju 2024 dan tentunya ini harus kita melekkan kembali nih pendidikan politik terhadap pemilih pemuda, yaitu khususnya yang mungkin masih duduk di bangku SMA menuju ke kuliah nih. Ini harus kita tumbuhkan bersama bagaimana supaya mereka tuh bisa ya Azrul untuk peduli dan bisa bertanggung jawab juga nih untuk 5 tahun mendatang nih, karena ada di tangan kita bersama. Dan tentunya Azrul untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita sudah kita hadirkan narasumber yang akan menjawab Azrul. Dan ada siapa hari ini? Silakan Baik Azrul. pemirsa, terima kasih Ziva, dan langsung pemirsa kami hadirkan pula narasumber hebat saya di yang sebelah Ziva. Saya akan langsung lentarkan ke hadapan Anda dan perkenalkan kepada Anda, beliau adalah Komisioner KPU Provinsi Sumatera Utara, yakni yang terhormat Bapak Benget Silitonga ST. Selamat sore Pak. Selamat sore Azril dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Kabar baik Pak? Baik, Alhamdulillah. Sudah sering tampil di layar TVRI Sumatera Utara, akan memberikan pengetahuan yang luas terhadap Anda. Betul sekali Azrul. Dan selain Pak Benget ya, tentunya harus ada yang cantik juga yang menemani saya, biar saya nggak cantik sendirian pemirsa. Oke, di sini sudah hadir Ibu Rosemary Jacob MA selaku akademisi kita. Halo Ibu, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik. Luar biasa, sudah hadir ya kedua narasumber kita. Sudah diundang nih. Pastinya Ibu, kami juga sangat senang karena Ibu juga bisa hadir di sini ya untuk menemani dan juga mungkin nanti kita akan menginterogasi nih Azrul. Gak ya, nggak seperti itu. Kita akan tanya-tanya untuk meluruskan ya supaya tidak salah lagi dalam terkait apalagi ini 2024 ini politik ini sungguh sensitif sekali topiknya. Dan mungkin Azril sepertinya udah senyum-senyum ini bertanya kira-kira apa nih Azril pertanyaan yang akan kamu lontarkan. Terima kasih Saya sudah memiliki curiosity yang tinggi untuk tahu terkait pendidikan untuk pemilih pemula ini. Kita langsung bertanya kepada Pak Benget Silitonga ST selaku Komisioner KPU Provinsi Sumatera Utara ini, bagaimana gambaran pendidikan untuk pemilih pemula Pak dalam political education ini sendiri? Ya, saya kira topik hari ini ya yang diangkat TVRI cukup strategis dan penting ya, karena pertama baru kali ini ya pemilu kita mengalami bonus pemilih itu 55% dari jumlah pemilih itu adalah usia muda, berusia antara 17 sampai 35 tahun. Kalau kita sering menyebut adalah Gen Z dan generasi milenial. Jadi jumlahnya itu dari 204 juta lebih daftar pemilih tetap ya di dalam negeri dan luar negeri, itu 55%-nya adalah pemilih muda, itu berusia 17 sampai 35 tahun. Nah, ini satu potensi, satu kekuatan besar untuk membangun
cara berpolitik baru di Indonesia, khususnya politik elektoral. Nah itu tadi menjadi pertanyaannya seberapa penting, menjadi sangat penting karena bonus pemilih ini kalau tidak tidak dikelola, tidak diberdayakan dengan baik, tidak dididik dengan baik, mereka bisa keliru menggunakan hak pilihnya. Kita tidak mendapatkan cara-cara memilih yang lebih baik, yang rasional, yang lebih mandiri sebagaimana yang kita bayangkan. Nah, oleh karena itu menjadi sangat penting dan ini menjadi fokus KPU. KPU sekarang itu memang dalam berbagai kesempatan goes to campus, goes to school ya. Khususnya kelas 2, kelas 3 SMA, kelas 11, kelas 12 lah kalau itu bisa disebut. Saya baru pulang tadi itu cukup antusias ya, kalau responnya di beberapa sekolah cukup antusias. Mereka menyambut yang akan pertama sekali menggunakan hak pilihnya ini gimana sih? Perwujudan kedaulatan rakyat itu nanti di bilik suara. Kan kira-kira kan itu nanti perwujudannya, kita bawa mereka ke pendidikan itu. Nah, tapi memang KPU kan tidak bisa sepenuhnya juga melaksanakan ini karena jumlahnya sangat besar, menyebar di berbagai tempat, ada sekolah, ada kampus, ada tempat-tempat, ada pesantren, ada tempat-tempat lain ya, tempat konsentrasi pemilih muda ini. Ada gereja, ada masjid ya. Nah, oleh karena itu kita mengajak juga stakeholder, kita membangun sejumlah kerjasama dengan kampus ya, dengan sekolah, bagaimana juga mereka berinisiatif melakukan pendidikan pemula dengan misalnya KPU datang membawa knowledge, membawa informasi, tapi yang fasilitasin kampusnya. Ini yang kita harap juga dari kampus, dari lembaga-lembaga agama, karena bagaimanapun kan mereka yang punya basis. Setuju. Mereka yang punya massa, misalnya konstituen, kita sebut lagi itu, mereka yang punya mahasiswa, mereka yang punya siswa. KPU lebih kepada kami punya knowledge, punya informasi kepemiluan, yang punya materi pendidikan kepemiluan yang bisa kami sampaikan. Nah itu yang pola yang kita bangun supaya memang 55% tadi jumlah Gen Z dan generasi milenial itu yang luar biasa itu bisa kita papar dengan cara informasi pemilu yang lebih baik, yang lebih baru sehingga nanti dia tahu berapa partai yang ikut, partai apa saja. Sejak sekarang dia bisa tracking, mau dia suka partai mana yang cocok ke aspirasinya, siapa calegnya di DPR pusat, DPRD provinsi, di DPRD kabupaten, di DPD. Nah itu yang kita sampaikan supaya nanti jangan begitu besok 14 Februari malamnya baru sibuk mencari siapa yang mau dipilih kan gitu kan. Akhirnya bingung sendiri karena DPR RI dia bingung lihat nama-nama calegnya, DPRD provinsi bingung. Nah, oleh karena itu ini yang diangkat tema ini menjadi sangat penting karena memang 5 bulan menuju 14 Februari ini waktu krusial bagi kita setelah tahapan-tahapan pemilu lain ya. Ini pencalonan sedang berjalan. Daftar pemilih sudah selesai. Ini DPT ya Pak? Ya, DPT sudah 204 juta tadi sudah. Sekarang kan tinggal pencalonan, nanti masuk masa kampanye, apalagi masuk masa kampanye. Mereka akan kita dorong makin lebih memahami, mengetahui peserta pemilu. Apa visi misi peserta pemilu. Mereka lebih mengenal para caleg yang akan dia pilih, mengubah kota, provinsi. Dia nanti kalau udah masuk Oktober, pendaftaran pasangan calon presiden. Ini kan belum. Dia akan lebih mengenal juga siapa pasangan calon presidennya yang bisa membawa gagasan. Jadi memang pemilih pemula isu strategis yang paling penting. Baik, sebelum ke Zipa pemirsa saya juga ingin menanyakan tambahan dari pertanyaan mungkin mewakili dari pemirsa di rumah ini terhadap pendidikan untuk pemilih pemula ini yang baru saja Anda sosialisasikan khususnya hari ini, poin-poin apa yang Anda lakukan secara strategis untuk bisa membuka masyarakat kita khususnya pemilih pemula ini agar pemilih cerdas? Tadi saya interaktif dengan mereka. Saya ajak dengan pertanyaan mendasar. Kenapa kita melaksanakan pemilu? Dan itu dia belajar sebenarnya di PKN, kan ada pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Tapi kita ingin remind lagi, kenapa Indonesia mesti melaksanakan pemilu? Kalau nggak pemilu ngapain sih, kenapa rupanya? Apa salahnya? Oh ternyata mereka antusias, Pak, itu karena memang diatur di Pancasila, sila keempat. Oh bagus ini. Itu amanat undang-undang dasar kita, pasal 1 ayat 2. Oh keren-keren, mereka sampai ke situ. Karena negara kita negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Dan pemilu itu adalah sarananya. Ini yang poin penting. Poin penting sedikit filosofis ya. Supaya mereka paham ngapain sih pemilu ini.
tidak dimaknai hanya datang ke TPS. Tapi dia datang ke TPS itu memang dengan satu ritual warga negara sebagai pemilik kedaulatan. Setuju. Sehingga dia berharga, dia benar-benar persiapkan, dia tahu betul supaya kedaulatan yang mau disalurkannya itu nggak salah. Saya ajak dari situ. Baru tadi, apakah Anda sudah terdaftar? Siapa yang akan Anda pilih? Ada 18 partai politik. Nah itu yang kita bangun supaya mereka mengetahui esensi penting pemilu ini untuk negara kita. Karena hanya lewat pemilu lah bisa mengganti, bisa meneruskan kepemimpinan politik. Nanti Bu Rosemary bisa jelaskan dari teori Artinya politik. tujuan pemilu sudah ada. Iya, tujuannya kan itu. Nggak boleh ganti pemimpin di jalanan kan. Betul. Kita kan punya mekanisme ini. Betul. Nah, makanya kita bilang kalau Anda mau punishment seorang caleg, seorang legislatif atau eksekutif lewat pemilu. Setuju. Anda mau lanjutin, appreciate dia lewat pemilu juga. Nah, itu yang kita sampaikan. Anda mau berpartisipasi dalam politik, ya lewat pemilu. Coba kalau pemilu itu yang melaksanakan MPR. Anda diam-diam saja bengong. Uang mereka nggak mau katanya. Gitu-gitu. Jadi pendidikan-pendidikan yang menurut kita tidak berat, tapi mendorong mereka untuk memahami pentingnya pemilu, pentingnya ini untuk demokrasi kita, untuk masa depan kita, dan kaitannya dengan masa depan mereka juga. Karena ini terkait kebijakan-kebijakan yang harus diproduksi oleh para pemimpin nanti. Betul. Kalau pemimpinnya bagus kan kebijakannya akan bagus untuk kemaslahatan semua masyarakat Indonesia. Baik, Pak, mungkin sebelum ke Bu Rosemary ini masih ingin saya tanyakan, ini Antusias program sepertinya Ziva ini, ini ya Pak. sangat antusias karena kan kita pemilih juga kan, cuma udah nggak muda lagi. nggak Gitu. muda. Oke, baik Pak, intervensi saja. Baik, terkait dengan program ini kan sebenarnya bagus banget ya Pak. Ini membuka insight kita, mungkin para adik-adik di rumah yang masih di bangku SMA. Apakah memang program ini baru berjalan dan apakah mungkin akan diteruskan atau bagaimana nih Pak terkait dengan program seperti ini? Karena ini bagus Pak. Kemarin kan sebenarnya sudah ada, kita juga ada program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Jadi ada pendekatan kelembagaan, pendidikan, ormas, ada juga yang insight langsung ke lokus pemilih di desa-desa. Dan itu sekarang kan sedang berjalan juga. Karena bagaimanapun kan basis pemilih terdepan itu di desa kan Bu, ya. TPS kan di desa, kelurahan. Nah itu juga kita lakukan. Nah mengapa sekarang? Karena memang ini waktu 5 bulan ke depan ini sebenarnya waktu kesempatan bagi sosialisasi pendidikan pemilih. Masalahnya memang dalam pemilu kita kali ini budgetnya sosialisasi pendidikan pemilih ini tidak sebesar yang kita harapkan. Karena lebih besar itu budget kepada tahapan pemilu yang sudah tertentu. Bu Rosemary pasti nanti bisa jelasin. Pencalonan itu kan tertentu. Kalau nggak dilaksanakan gagal pemilu. Setuju. Tapi kalau sosialisasi pendidikan pemilih kan nggak masuk ke dalam tahapan pemilu. Itu kegiatan yang berlangsung kapan saja boleh. Nah oleh karena itu makanya kita berharap ini harusnya menjadi concern semua pihak. Kami bisa di depan ya, kita punya sumber materi informasi, tetapi kampus, Social ormas, support ya. media mestinya menurut saya harus memberi ruang kepada para pemilih muda ini. Karena inilah aset kita saat ini. Bagaimana mereka, misalnya gini, kita mau menolak politik NPWP. Nomor piro, wani piro. Ya kan, itu kan politik uang ya, money politik. Gimana? Ya anak muda ini yang kita harap supaya jangan dia menjadi korban itu lagi. Mereka yang harus kita sadarkan, jangan jual suaramu, jangan gadaikan hak pilihmu. Kira-kira kan gitu. Dan saya kira mereka akan lebih bisa menerima itu, rasionalitas itu. Karena biasanya anak muda begitu ya, dia memang agak kenakalan, ada dimensi lain, tetapi mungkin lebih rasional. Nah mungkin kita harus juga dorong mereka mandiri. Karena ini baru pertama kali, pasti orang akan mempengaruhi. Jangan salah, yang melakukan ini kan bukan hanya penyelenggara. Peserta juga akan menggarap mereka supaya milih dia. Dengan cara-cara yang kadang-kadang menghalalkan segala cara kan gitu. Makanya ini pertarungan kita memastikan para pemilih muda ini mendapatkan pendidikan politik yang semestinya, bukan pendidikan politik yang keliru. Baik, terima kasih.
Betul, Azril luar biasa sekali ya. Jadi saya benar-benar antusias sekali loh Azril untuk mendengarkan hal ini Azril. Iya. Dan tentunya ini juga menjadi informasi bagi adik-adik kita di sana Iya, benar. bahwa kehadiran dari temanya. pihak penyelenggara Betul. ini juga sudah antusiasme dan tinggal Anda menjadi eksekutornya nanti di lapangan, menjadilah pemilih yang cerdas. Saya ingin bertanya langsung kepada seorang akademisi berkaitan yang selalu dengan anak-anak khususnya di perkuliahan ini. Bu Rosemary Yaakob, seurgensi itukah pendidikan politik bagi pemilih pemula meski kita sudah berada di era digitalisasi yang everything connect with digital? Iya, iya. Seperti apa Anda lihat? Baik-baik, kita coba teropong keberadaan mereka seperti yang sudah disampaikan dengan begitu bagus oleh Pak Benget ya, generasi muda kita. Mereka kan hidup di era yang tidak ada di era sebelumnya, yaitu terpaan informasi seperti yang disampaikan tadi, terpaan data yang begitu masif dan perubahannya itu sangat cepat, detik per detik. Yes. Dalam 1 jam di depan komputer seluruh They can dunia connect each mereka other. bisa tahu gitu. Ya ini juga berpengaruh terhadap persepsi mereka untuk perhelatan-perhelatan besar negara. Jadi tidak lagi sesuatu yang begitu eksklusif buat mereka. Karena anytime, anyway, anywhere mereka bisa ambil itu data lalu mereka olah. Pengalaman kami berada di kampus dan bersentuhan langsung dengan generasi Z ini, dari pertanyaan-pertanyaan yang mereka lontarkan tuh kita tahu ini nih mahasiswa paham banget nih keadaan. Oke. Nah, cuma data yang mereka serap dari terpaan sosial media yang begitu deras, terutama tentang kepemiluan dan semakin dekat dengan waktu tentu mereka semakin intens mengikutinya. Itu adalah data yang tercerai-berai. Setuju. Tidak terangkum dalam satu narasi berpikir yang lebih logiskah, lebih ajekkah, lebih menimbulkan critical thinking terhadap peristiwa yang mereka tangkap dari sosmed. Nah, saya pikir itu tantangan buat kami yang bergerak di edukasi politik. Setuju. Karena sehari-hari kita ngajar ilmu politik pasti ada unsur edukasinya. Iya, betul. Dan salah satu edukasi terpenting itu adalah pemilu karena itu perhelatan besar negara. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Benget tadi, kita mau milih pemimpin dan dia akan merumuskan kebijakan dan dia menjalankan kebijakan. Itu ada Regulasinya? Berdasarkan regulasi ataukah dia keluar dari regulasi misalnya ya. Itu harus ada watchdog yang terus menerus dari pemilih. Jadi tidak hanya sekedar masuk TPS, pulang 5 menit, lalu abis itu cuek apa yang terjadi di pemerintahan itu juga akan jadi panjang. Setuju. Ya. Proses edukasi itu. Nah hal-hal seperti itu jadi concern kami di kampus. Gitu. Terus menyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Benget bahwa kita harus banyak di esensi ya Pak, adu gagasan. Nah, kami pada pihak setuju sih kalau mereka sekarang yang akan mengkampanyekan pentingnya pemilu atau memilih pemimpin yang betul, election yang diselenggarakan, boleh mengedukasi rakyatnya, apakah itu di kampus, apakah itu di masjid, gereja ya. Tapi tidak membawa simbol-simbol kampanye, itu malah lebih sehat karena mereka akan konsen ke ide gagasan, mereka akan konsen ke esensi daripada sekedar bungkus, gitu, daripada sekedar pencitraan. Karena itu udah banyak di media main pencitraan gitu. Tapi kalau esensi, gagasan, buah pikir itu harus diuji di kampus, yang memang critical thinking itu bagian dari way of life kampus. Oke, artinya lingkup pendidikan seperti kampus ini penting juga untuk menyadarkan akan hal tersebut. Iya, itu harus tombak bagi salah satu tombak yang mengedukasi dunia anak muda seperti yang disampaikan tadi. Kan pergumulan kami sehari-hari di situ. Baik, kalau kita berbicara tentang pendidikan, sesaat lagi pemirsa kita juga akan mendiskusikan hal tersebut. Ada MK mengeluarkan putusan pada pasal 65 tahun 2023, pasal 280 ayat 1 kalau saya tidak salah, yang mengatakan boleh melakukan kampanye pemilu di lingkup kampus. Benarkah hal tersebut? Sesaat lagi pemirsa.
Ya, pemirsa, beberapa waktu lalu Mahkamah Konstitusi atau MK mengeluarkan putusan pada nomor 65 tahun 2023 pada pasal 280 ayat 1 dan terdapat pada huruf H Undang-Undang Pemilu yang mengatakan boleh melakukan kampanye pemilu ini di lingkup kampus ataupun pendidikan. Benarkah demikian? Langsung kita bertanya kepada Komisioner KPU Provinsi Sumatera Utara, Pak Benget Silitonga. Akan hal tersebut seperti apa tanggapan Anda? Ya, putusan MK nomor 65 itu kan bunyinya kira-kira supaya jangan salah tafsir ya. Ini kan banyak juga ini tafsir-tafsir yang berkeliru berkembang di masyarakat. Bunyinya kira-kira kan begini. Kampanye dilarang di rumah ibadah, fasilitas pemerintah, tempat pendidikan. Kecuali di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah sepanjang ada izin dari penanggung jawab dan tanpa menggunakan atribut kampanye. Ya, setuju. Jadi sebenarnya prinsip utamanya kampanye nggak boleh di rumah ibadah, di tempat pendidikan, fasilitas pemerintah. Untuk menjaga netralitas dan sebagainya. Tetapi diberi izin. Izin ini kan berarti ada pengecualian dalam bahasa hukum. Tapi pengecualian itu hanya bagi fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan. Boleh sepanjang ada izin dan non atribut kampanye tanpa menghadirkan atributnya. Tanpa kampanye. Nah, oleh karena itu nanti karena ini kan baru putusan MK, maka KPU nanti akan menerbitkan juknis lebih lanjut tentang ini bersama saya kemarin rakor juga di Jakarta dengan KPU RI dengan kementerian. Karena kementerian ini kan mengurusin tempat pendidikan, fasilitas pemerintah, Kementerian Dalam Negeri. Bagaimana pengaturannya ini lebih lanjut? Karena begini, misalnya kalau kita memaknai tempat pendidikan termasuk SMA, ada juga masukan dari Komisi Perlindungan Anak. Mereka belum bisa, karena usianya itu kelas 1, kelas 2 itu belum. Mungkin kelas 3-nya boleh, tapi juga masih rentan, masih rawan. Ini masukan semua kita godok. Nah, yang mengerucut sekarang tempat pendidikan yang dimaknai dalam putusan MK itu nanti dalam implementasinya mungkin kampus yang dimaksud. Berarti ada upaya revisi kembali? Bukan, yang bisa itu kampus. Kampus saja. SMA belum. Belum, oke. Karena masih agak terlampau riskan, ya. Jadi yang dimungkinkan itu nanti kampus. Ini hasil koordinasi dengan kementerian ya. Jadi tempat pendidikan itu dikerucutkan lagi kampus. Di sanalah yang dimungkinkan. Nah, nanti pengaturannya akan ada karena perlu beberapa pengaturan, Bang. Pertama, siapa yang dimaksud dengan penanggung jawab? Ya. Kan nanti kementerian yang tahu. Kampus-kampus ini penanggung jawab siapa? Bukan KPU. Apakah level rektor? Atau cukup dekan? Ya. Nah, ini kan nanti harus kita atur. Nanti jangan terjadi di internal kampus juga perbedaan. Ya, huru-hara terjadi. Wah, nanti. Karena kan setiap orang punya afiliasi politik juga. Jangan nanti terjadi konflik kepentingan. Makanya nanti harus ada pengaturan. Misalnya yang kita maksud penanggung jawab itu ya tunggal rektor. Maka juga ketika itu terjadi kan tentu penanggung jawab kampus juga harus berlaku adil kepada seluruh peserta pemilu. Gak boleh dia diskriminatif hanya ngundang 2 peserta pemilu yang lain gak boleh. Nah, itu nanti dia jadi diserang. Nah, ini kan perlu kita jaga juga. Nanti itu diatur semuanya. Jadi ini satu era baru menurut kami karena selama ini memang kampus tempat pendidikan kan jauh dari politik. Nah, dengan putusan ini boleh hadir politik tetapi ada pembatasan. Itu tadi non atribut kampanye. Berarti kan yang didorong sebenarnya gagasan. Adu gagasan itu yang disebut Bu Rosemary. Adu ide ya, program. Nanti mungkin ada caleg-caleg provinsi ya. Bagaimana membangun Sumatera Utara? Kalau Kota Medan dia caleg Kota Medan, bagaimana Kota Medan? Jadi masyarakat akhirnya dididik juga secara politik. Oh, akhirnya kita memilih pemimpin itu bukan bungkusnya kata Bu Rosemary, tapi gagasannya. Bukan cantik karena gantengnya. Bukan casingnya gitu. Kalau bukan itu yang terutama, tetapi apa sih yang dia bawa. Kemudian kita kontrol nanti, kita awasi 5 tahun. Dan 5 tahun kita nilai, oh ini anak ini bisa dilanjutin atau enggak. Ya pilih yang lain kalau enggak diberi sanksi. Kan gitu sebenarnya mekanismenya. Ini yang nanti kita tunggu mudah-mudahan segera, karena ini kan mau masuk masa kampanye.
di bulan November kita masuk masa kampanye setelah penetapan pasangan calon. November itu tanggal 28 November kita masuk kampanye. Mudah-mudahan sebelum itu dimulai aturan itu nanti sudah baku karena harus dikoordinasikan dengan kementerian, dengan pendidikan, Kementerian Dalam Negeri, kampus-kampus supaya kita punya perspektif yang sama. Oke. Tapi, Ada batasan iya, juga tapi ya, Pak? trennya tadi sekolah menengah sepertinya belum. Oke. Karena kan ada juga yang menginginkan tapi ada masukan itu terlampau riskan. Meskipun mereka secara identitas sudah 17 tahun ya. Sudah kalau kelas Sudah bisa 3-nya, memilih, tapi ya. mungkin kemana mereka ke mereka lebih cocok sosialisasi pendidikan pemilih, belum kampanye. Tapi bukankah Pak di SMA ini ada juga istilah pemilihan OSIS yang mana alur dan juga terkait penyelenggaranya hampir sama dalam bentuk politikal. Benar, dan itu yang masuk ke sosialisasi pendidikan pemilih yang tadi saya baru pulang itu juga yang kita sampaikan. Jadi sebenarnya bukan pemilu mini. Pemilihan ketua OSIS itu kan pemilu mini. Betul. Sebenarnya pemilu itu seperti itu. Tapi pemilu itu dalam konteks Indonesia yang lebih besar. Kalau miniaturnya kan OSIS, seperti itulah pemilihan presiden. Ada calonnya, ada panitianya, ada kampanye, ada jangka waktunya diatur, ada kampanyenya mereka juga ada kampanye di sekolah. Jadi sebenarnya ini bukan hal baru lagi sebenarnya, dan ini harusnya kita dorong terus supaya mereka mengetahui ini suatu praktek yang lazim saja dalam kehidupan bernegara kita, bahwa memilih pemimpin itu memang harus ada mekanismenya. Nggak boleh ujuk-ujuk saya yang paling hebat, iya kan? Ya kamu ikut dulu pemilu, ikut dulu pemilihan ketua OSIS, ya, Pak, pilketos, kalau orang itu pilketos katanya, pemilihan ketua OSIS. Jadi ini yang kita mau bangkitkan lagi, mudah-mudahan dengan dibukanya putusan MK ini, kampus kita itu ada lagi gairah politik, tapi bukan politik dalam arti sempit. Politik yang membicarakan gagasan. Politik yang membicarakan ide-ide, program bagaimana mengatasi problem-problem masyarakat. Kan sebenarnya filosofi kehadiran kampus itu nanti Bu Rosemary bisa hadir. Artinya we cannot wait apa yang akan dikeluarkan oleh MK ini benar tidak, untuk esensialnya aktualisasinya nanti kita akan tunggu ya pada saat yang akan ada nanti. Betul sekali. Tapi Azril, ini menarik sekali ya, pemuda melek politik. Ini baru mungkin baru ya Pak, gagasan baru yang memang sedang digalakan oleh pemerintah. Lantas ada satu pikiran saya Azril, mungkin saya akan tanyakan kepada Ziva. Selagi ada expertnya. Iya memang harus ini. Karena ini kita harus meluruskan seperti apa ya. Dan sudah hadir memang di sini kita hadirkan Ibu Rosemary selaku akademisi, dan ingin saya tanyakan terkait dengan hal ini Bu. Dengan adanya politik yang selama ini konotasinya mungkin negatif ya Bu. Banyak yang bilang mungkin politik adalah politik kotor. Nah, dengan kehadiran melek politik terhadap pemuda pada di dunia pendidikan, di dunia kampus seperti ini, apakah ini tidak akan menjadi suatu hal yang mungkin akan menjadi budaya atau seperti apa nih kira-kira Bu? Menurut Ibu? Nah betul Bu, jadi kan malas ya mungkin ya, gimana nih Bu kira-kira? Kita golput ya rame-rame. Nah itu yang kita takutkan ya Bu, padahal kan ini di tangan kita semua nih 5 tahun mendatang ya Bu, seperti apa nih kira-kira Bu? Memang itu problem ya, konotasi, dan itu juga tidak lepas dari keadaan kepolitikan lapangan kita ya. Kita kerap sebut itu politik in action. Jadi apa yang ada di lapangan itu dipertontonkan hal-hal yang sedang abuse of power-nya agak besar ya. Cuma sih kita kerap, jadi gini, kalau bicara pendidikan itu kan sesuatu yang tidak instan. Betul. Itu harus terbangun dari SD, pendidikan kewarganegaraan, dia cinta negaranya, sehingga kalau ada perhelatan-perhelatan besar di negara itu, dan perhelatan itu akan menghasilkan pemimpin-pemimpin negara, tentu dia harus lebih aware, sekalipun itu kegiatan politik. Bayangin Pak Benget, berapa ya biaya pemilu untuk tahun? Kalau pemilu tahun ini cukup besar, 70 triliun. Maaf Pak Benget dan juga Bu Rosemary, mungkin ada kendala teknis yang sedang Anda alami. Kita beralih ke pertanyaan yang lain kepada Pak Benget Silutonga untuk mendapatkan satu juga bentuk kepastian atas pertanyaan kita. Pak Benget, kalau tadi berbicara tentang pemilu dalam konteks anak sekolah SMA ini, artinya budaya kita untuk menciptakan paham ini sebenarnya sudah ada ke sana. Saya ingin bertanya kepada Anda, mungkin ini mewakili juga pemirsa, apakah anak-anak SMA ini punya pertanyaan kepada Anda, money politik? Wah, ini menarik nih. Seperti apa nih kira-kira ya Pak? Ya, jadi dari beberapa kita mengunjungi sekolah itu selalu muncul. Jadi mereka bertanya, bagaimana dengan money politik Pak? Apa
risikonya? Ya kita jelasin money politik itu secara hukum, aturan pemilu itu adalah dilarang. Baik yang memberi maupun yang menerima. Nah oleh karena itu dalam pendidikan, dalam sosialisasi kepada mereka, kepada para pemilih muda ini, kita menekankan bahwa kalau Anda akan mau melakukan perubahan dalam politik pemilu kita, politik elektoral, maka yang harus Anda bisa lakukan adalah juga melawan praktik-praktik politik yang selama ini nggak benar. Salah satunya money politik. Yang kedua, politik hoax misalnya. Hoax ini luar biasa loh, Azril. Ya. Tadi jumlah pemilih pemula kita 55%. Tapi Anda tadi sudah buka, tantangannya luar biasa. Ya. Karena setiap hari mereka berhadapan dengan ini. Yang 10 tahun lalu kita nggak hadapin. Dan di sini ada banyak informasi positif, ada lebih banyak lagi informasi sesat, hoax terkait kepemiluan. Nanti akan ada menjelekkan calon ini, menjelekkan penyelenggara, kotak suara udah dibuka, misalnya lah surat suara udah dicoblos. Nah ini sebenarnya tantangan baru bagi kita, bagaimana mereka menggunakan media sosial itu, kemajuan teknologi informasi ini juga dengan lebih cerdas. Secara bijak. Secara bijak, melakukan check and recheck. Kita buka tadi, kalau mau tentang kepemiluan, bukalah website kita. Buka media sosial KPU, Anda bisa konfirmasi. Pak, kami dengar berita ini, nanti ada operator kita akan melayani. Jadi seperti itu. Jadi kalau ini sudah terbangun sebenarnya bahwa penggunaan media sosial, literasi mereka juga ada semakin aware, kita berharap potensi jumlah tadi, pemilih yang besar, mereka juga dari sisi kualitas juga akan lebih baik. Kalau mendapatkan asupan informasi yang lengkap, komplit, tidak sepotong-sepotong, apalagi hoax ya, dia lengkap tentang pemilu, tahu mengapa kita harus pemilu, kalau nggak pemilu apa bahayanya bagi kehidupan kita sebagai bangsa ya, bukan sebagai individu-individu. Ya. Kalau individu Anda bisa aja selamat pergi cari kerja, tenang-tenang tidur. Ya. Tapi jangan lupa, pendidikan kita dari kecil kita ini sebagai nation, bangsa Indonesia. Maka kita memilih jalan demokrasi, pemilu sebagai sarananya. Nah, apa risikonya? Kalau pemilih kita lebih banyak golputnya, biayanya mahal, apa risikonya kalau pemimpin yang dipilih itu nggak legitimate, nggak lebih baik. Nah itu yang harus kita sampaikan, tapi memang asupan informasi yang luar biasa ini memang kita harus antisipasi juga. Media-media, TVRI, lembaga penyiaran publik juga harus memberi penyadaran. Ya, itu dia pemirsa dan juga Zipa, perspektif dari Pak Benget terkait mungkin pertanyaan di luar sana terkait money politik pasti akan selalu hadir dimanapun akan ada dengan kata money politik. Lantas dari seorang akademisi ini bagaimana nanti mengawal hingga meningkatkan kesadaran politik yang cerdas dan bijak bagi para pemilih pemula ini? Sesaat lagi pertanyaan tersebut akan kami hadirkan. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Markombur dengan tema menariknya yakni pendidikan untuk pemilih pemula. Kalau kita berbicara tentang pendidikan ini banyak hal yang harus kita tanyakan untuk menjadi buah pikiran kita agar mencapai kesadaran hingga pemahaman yang sinkronisasi sifatnya, pemirsa. Tadi Ziva seperti apa ini pertanyaan yang akan dilontarkan kepada seorang akademisi? Karena mengingat akademisi ini mengawal hingga meningkatkan kesadaran bagi pemilih pemula ini. Betul sekali, apalagi ini bentuk pengawasan juga Azril terhadap pemilih pemula ini. Nah, barangkali ini kita ingin tahu ya, seperti apa sih untuk membangun kritis daripada pemilih pemula seperti yang mungkin ada di dunia pendidikan universitas yang saat ini mungkin jenjangnya di universitas, seperti apakah untuk mengawal agar tidak ada lagi hal-hal yang mungkin hanya sekadar mencoblos saja ya Ibu ya, dan tentunya ini juga berkaitan dengan yang tadi saya pertanyakan Bu, tentang citra buruk, konotasi buruk terhadap politik itu seperti apa? Silakan Ibu. Sebenarnya politik itu kan decision making process, proses pembuatan keputusan. Dan kalau kita pakai kata-kata decision making process, itu kan sesuatu yang berjalan.
Nah, sebelum keputusan itu dibuat, nah disitulah fungsi orang nggak melek politik. Kata decision making itu sesuatu yang ongoing gitu, itu dipelototin terus, itu proses politik. Terus dan hal yang dihasilkan dengan keputusan politik itu adalah undang-undang mengikat ya. Dia bukan paguyuban. Jadi kekuasaan hard power di dalam satu keputusan politik itu sangat kuat. Dan ini kalau diabaikan oleh rakyat akan bahaya. Undang-undang itu tidak mengenai 1-2 orang. Undang-undang itu semua ada, itu proses politik. Demikian juga dengan pemilu. Pemilu ini proses politik, bukan proses sosial, bukan proses ekonomi, ya kan? Ya, bukan sekedar kumpul nggak kumpul asal makan, enggak. Ini perhelatan politik. Nah, harusnya kan kesadaran. Tapi rakyat harus tinggi terhadap pentingnya politik. Jangan ditinggalkan. Tapi kita juga paham ketika rakyat itu termasuk juga masa di kampus ya, rakyat di kampus itu kecewa dengan keadaan politik in action itu tadi gitu. Tapi jalan keluarnya bukan ditinggalkan, dibenahi. Kita kerap sharing dengan mahasiswa, kita bilang gini loh, politik itu pisau bermata dua. Kamu lihatlah dokter ahli kandungan. Ketika dia menolong para milenial ini untuk abortus, untuk jadi aman karena ditangani oleh dokter ahli kandungan, untuk hal-hal buruk ilmu dia. Kan jadi buruk ya. Nah, tapi kalau menolong ibu-ibu yang sekarat dengan ilmu yang dia miliki, ginekolog yang bagus, menyelamatkan nyawa di ujung tanduk, itu kan ilmu itu mulia ya. Politik tuh kayak gitu. Keputusan untuk rakyat sejahtera, untuk rakyat berkeadilan, untuk rakyat menerima apa yang menjadi porsinya sebagai rakyat. Hal-hal yang diterapkan di konstitusi, bahwa rakyat harus dicerdaskan, bahwa rakyat harus diberi mata pencaharian yang bagus, kesejahteraan, itu adalah harus diterapkan dengan keputusan politik. Itu politik adiluhung. Nah, jadi kalau ketika sedang disalahgunakan, kalaulah keputusan-keputusan politik itu banyak melahirkan koruptor-koruptor, banyak melahirkan penyalahguna kekuasaan, adalah tugas kita semua. Balikin dia ke track yang benar. Gitu. Jangan ditinggalkan, karena kalau ditinggalkan akan diisi oleh politisi-politisi busuk yang semakin, dan dia mengambil keputusan. Dan keputusan itu harus diikuti. Nggak bisa dong satu undang-undang rakyat bilang gue nggak mau ikut. Kira-kira kan contoh ininya ya, kebetulan kita presidensial ya. Betul. Election, kalau kita mau cuek, kalau kita mau golput, kita nggak mau tahu dengan pemilu. Lalu yang menang itu dia bisa mengklaim semua kan, the winners take all. Ya, Pak Benget tentu lebih bisa menjelaskan. Dulu katakanlah 2019, yang milih Prabowo, begitu Jokowi yang jadi presiden kan kakak bisa bilang, enggak ya, presiden gue Prabowo ya, gue kagak pilih tuh Jokowi. Enggak bisa, the winners take all. Dia harus ambil itu, suka atau tidak suka. Dan presiden melahirkan keputusan. Jadi awasi itu. Baik. Jadi jangan deh kalau ditinggalkan, tapi apa yang salah diperbaiki. Baik. Tentu Menarik itu sekali. tugas dari semua. Termasuk saya senang tadi mendengar ulasan Pak Benget bahwa kampus itu diusahakan untuk jadi banyak arena mengedukasi. Saya rasa kampus harus bangun dari tidur lamanya untuk mengambil komando pendidikan politik itu. Baik. Kalau kita kaitkan juga terhadap pendidikan politik ini yang hadir di arena ataupun lingkup kampus ini, banyak hal yang saya peroleh ataupun saya dapat informasi akan juga menghadirkan political polarizations. Apakah juga ini yang akan rentan terjadi mungkin terhadap satu kekuasaan yang ada? Saya mungkin mulai dari Pak Benget. Ya itu dia tadi bagian dari yang disebut Bu Rosemary. Selalu akan ada menyebut politik ya, kalau lebih spesifik politik elektoral. Pemilu itu hanya akan memicu perpecahan. Padahal kan enggak sebenarnya. Pemilu itu kan kalau dalam teorinya kan itu arena konflik damai yang dilegalkan konstitusi. Setuju. Jadi kalau Anda mau merebut kekuasaan,
ya silakan berkonflik, quote unquote ya. Ya. Tapi dalam pemilu yang ada aturan mainnya, Ada kebijakannya. penyelenggaranya yang netral, sehingga memang kompetisinya fair, Setuju. ya, free and fair, ya kan. Jadi itu yang prinsipnya bebas dan adil, kan itu prinsip penyelenggaraan pemilu. Nah kalau itu sudah berlangsung sebenarnya kekhawatiran berlebih terhadap polarisasi konflik yang memicu pecah belah bangsa saya kira nggak perlu, karena Indonesia sebenarnya sejak 1999 kalau kita ambil reformasi. Ya sudah 5 kali menyelenggarakan pemilu ya, dan memang tensinya tinggi yang terakhir 2019, tapi kan sebenarnya kohesivitas kita juga punya perbedaan politik, tapi akhirnya kan ya memang ada sisa-sisanya sampai Pasti. sekarang. Dan itu yang harus kita benahi. Bahwa pemilu itu bukan membuat kita harus permusuhan, perbedaan. Makanya sebenarnya yang didorong adalah gagasan. Jangan kemudian yang dikontestasikan pribadi-pribadi. Iya. Jangan yang dikontestasikan casing-casing. Nah itu yang Person jadi in person, ya. itu yang kemudian jadi memicu konflik. Iya. Tapi kalau gagasan kan oh iya akhirnya kan kita gitu diskusi di kedai, di tempat makan misalnya berteman. Kalau seseorang punya gagasan kan akhirnya bisa kita terima. Ketika itu kita nggak enakan, tapi oh iya benar juga ini anak kawan, kita ikutin dong. Misalnya kan ada kelompok-kelompok anak mahasiswa seperti itu. Jadi sebenarnya itu hal-hal yang sudah berlangsung yang lebih besar dalam konteks pemilu. Bahwa dia memang ada eksesnya, dikhawatirkan polarisasi. Makanya yang kita benahi yang itu. Bahwa ada orang pihak-pihak yang akan mempolitisasi, ingin memicu konflik, menebar hoax, itu tadi yang kita sebut. Bagaimana kita makin sadar. Berpolitik itu membuat kita juga makin dewasa. Kalau di kampus sendiri Pak, cara mencegahnya agar tidak terjadi polarisasi politik itu apa saja yang mungkin akan dilakukan yang pertama kali? Pertama saya kira tadi itu yang harus ada pengaturan. Aturan main juga jelas. Oke. Aturan main ketika nanti kampanye di kampus dilaksanakan, harus ada aturan main yang bisa transparan, terbuka, dan akuntabel. Artinya apa? Berlangsung adil. Oke. Semua peserta boleh. Makanya si penanggung jawab harus hati-hati benar. Dan si penanggung jawab harus independen juga berarti iya ya? dong, dia harus independen, punya pilihan politik ya. Tapi sebagai dia penanggung jawab Kampus. lembaga publik, dia kan harus fair, harus netral. Itu yang harus nanti diatur. Kalau enggak ya bisa jadi konflik. Dia hanya berpihak mengundang 1-2, yang lain ribut di luaran. Iya kan? Itu yang enggak kita hindarin. Makanya sedang disusun juknisnya, peraturan bersamanya supaya ini yang kita harapkan baik ini jangan jadi keliru. Setuju. Makanya aturan mainnya jelas. Misalnya nanti mekanismenya gimana? Bentuk kampanye di kampus itu bentuk apa yang diizinkan? Kan ada bentuknya. Misalnya metode rapat umum. Apa mungkin rapat umum? Oh itu massa besar, jangan. Mungkin pertemuan terbatas. Di ruangan atau tempat terbuka maksimal 200 orang. Kuliah umum. Iya, modelnya kuliah umum. Jadi itu yang kita atur. Jadi nggak perlu terlampau khawatir kalau semua ada pengaturan, aturan mainnya, rules-nya itu sudah jelas. Baik, dan sepertinya ini kita masuk kepada 1 jam perjumpaan kita di Markombur Nggak nanti terasa ya. ya. Tapi Azril kita juga pengen tahu dong closing Oke. statement untuk hari ini, di mana topik kita adalah pendidikan untuk pemilih pemula, dan bagaimana mungkin kita ingin tanyakan tips and trick nih kepada pemilih untuk bisa menjadi pemilih cerdas, pemilu demokratis, dan kita akan mulai kepada Ibu Rosemary. Silakan Ibu, singkat dan padat. Pengen ya berpesan kepada generasi milenial ya, yang itu porsi terbesar ternyata ya Pak Benget ya. Bermainlah di esensi, pelajari gagasannya, pelajari buah-buah pikirnya. Kalau dia maju untuk Sumut, lihat apa yang akan dibuat untuk Sumut, terus jangan lupa plototin tuh gitu. Terus juga tidak alergi dengan bahwa lagi pemilihan itu pasti ada polar-polar. Itu satu yang nggak terhindari. Justru esensi demokrasi adalah menyelesaikan konflik dengan damai. Setuju. Baik, terima kasih Ibu Rosemary. Dan kita masih tanyakan dengan pertanyaan Singkat dan sama. padat, Pak. Silakan Pak. Ya saya kira pertama itu hindari ya bahwa politik itu bukan sesuatu yang negatif, bukan kejahatan. Politik itu sama seperti pisau ya, bisa untuk negatif, bisa untuk positif. Setuju. Kita mau gunakan kemana? Kita nggak bisa menghindar, kita akan tetap menggunakannya. Kita everyday hidup kita politik. Setuju. Kita ngurus KTP politik. Ya. Ya.
kita mempersoalkan biaya kuliah yang makin mahal, ya politik. Keputusan politik anggaran ya. Politik anggaran. Jadi nggak bisa kita menghindar. Nah, untuk memperbaikinya, ayo Anda pemilik kedaulatan. Gunakanlah nanti, mulai sejak sekarang, telusuri peserta pemilu, cari calon-calon yang menurut Anda bisa membawa perubahan, dan nanti 14 Februari gunakan kedaulatan Anda, datang ke TPS, pilih para pemimpin di eksekutif dan legislatif yang bisa membawa kehidupan kita itu lebih baik dengan memilih pemimpin yang bisa memproduksi kebijakan yang lebih baik, yang mensejahterakan. Setuju. Sudah siogianya juga pemilih pemula ini menjadi orang yang cerdas, cermat, dan akan tahu terhadap presensi gagasan dari apa yang akan mereka pilih. Betul sekali Azril, dan tidak terasa pemirsa di rumah kita sudah 1 jam bersama dengan Anda. Terasa memang Betul sekali, dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak ini kepada Pak Beget dan Bu Rosemary yang sudah hadir. Kami pamit undur diri, saya Ziva Zahrianis. Dan saya Muhammad Azrul Nasution. Pastikan Anda selalu menyaksikan program Markobar yang hadir dari Senin hingga Jumat pada pukul 15.00. Tentunya dengan tema yang menarik akan kami sajikan kepada Anda. Saya Muhammad Azrul Nasution. Selamat siang dan selamat sore.